bisnis, kemudian marketing, branding. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu tentang Lovian Academy, teman-teman bisa follow Instagram-nya di lovian.academy. Ini sudah join semua ya, jadi kita akan langsung aja ke acaranya. Sebelum itu saya akan bacakan informasi yang perlu teman-teman tahu supaya sesi kali ini berjalan dengan kondusif. Jadi yang pertama, saat nanti sesi sharingnya dimulai, voice-nya akan kita mute, jadi supaya kegiatannya berjalan dengan kondusif, tidak berisik. Kemudian materinya akan disampaikan sekitar 45 menit. Kemudian sesi tanya-jawab akan kita buka setelah sesinya selesai. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis dulu di chat box. Nanti di akhir acara akan kita bacakan. Kemudian teman-teman nanti kalau di tengah acara mengalami suatu kondisi yang seperti internet tidak stabil atau gangguan lainnya, teman-teman bisa teks di chat box juga, bisa ke teman-teman dari Lovian Academy, bisa nanti dibantu oleh Nova dan Novita. Nah, di sesi sore kali ini kita akan membahas Career in Crisis. Jadi sore kali ini kita disupport oleh Air Minum Pelangi, Lovian Inc. dan Ikigai Consulting. Nah, kita akan membahas Career in Crisis ini bersama Bu Flavia Sungkit. Jadi Bu Flavia ini seorang psikolog organisasi, dan saat ini beliau adalah bagian dari Ikigai Consulting, di mana Ikigai Consulting itu bertujuan untuk mengevolusi manusia menjadi insan yang punya makna dan memiliki kasih tanpa batas. Aktivitasnya dari Ikigai Consulting ini, dia memberikan coaching untuk profesional dan entrepreneur, kemudian ada konseling karir juga untuk mahasiswa ataupun karyawan, serta membantu organisasi lokal maupun UKM untuk membangun sistem manajemen human resource yang efektif. Jadi teman-teman juga bisa follow Ikigai Consulting juga di Instagram untuk mengetahui berbagai macam service dan acara yang akan diselenggarakan. Kita balik lagi ke materi hari ini. Jadi kenapa kita angkat tentang career in crisis? Jadi adanya pandemi ini kan memang membawa dampak bagi banyak hal. Memang salah satunya ada di dampak personal. Ada orang yang gara-gara corona ini pekerjaan atau karirnya menjadi terhambat. Jadi tidak jadi naik pangkat misalnya, atau mengalami pengurangan gaji, atau bahkan yang paling pahit adalah dia terkena PHK. Nah, situasi seperti ini lalu bagaimana buat kita nih yang baru mau memulai karir? Jadi, tanpa perlu lama-lama lagi, kita kasih sesinya langsung ke Bu Flavia. Silahkan, Bu. Oke, thank you untuk kesempatannya, Mbak Farisa. Oke, suara saya terdengar ya? Saya sambil share screen dulu. Silahkan, terdengar. Oke, terlihat ya? Ya, sudah. Oke, nah selamat siang menjelang sore ya teman-teman semua, rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih ya. Lovian Academy sudah memfasilitasi webinar kita yang kedua ya di bulan ini, bekerja sama dengan Lovian Academy dan juga Air Minum Pelangi ya. Gitu. Nah, jadi tadi seperti yang udah disampaikan oleh Mbak Farisa bahwa memang sesuai judul ini bahwa sekarang tuh memang banyak banget perubahan ya, banyak banget perubahan selain perubahan sosial dan sebagainya, tentu ada perubahan di karir juga, entah bisnis dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang mau saya bahas atau saya share dengan teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di chat room, jadi nanti kita bisa diskusi di belakang, mungkin ada yang kemarin-kemarin ada yang submit pertanyaan sih, saya juga udah mencoba meramunya menjadi materi yang menjawab pertanyaannya teman-teman, tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa langsung di chat room. Jadi skop di karir di sini tuh mungkin kalau orang terdengar karir tuh pasti adalah oh karir di perusahaan gitu, tapi menurut saya karir itu luas, jadi misalnya bisnisnya teman-teman dan sebagainya itu juga karir. Intinya karir itu adalah karya, adalah bagaimana kita bisa produktif dan bagaimana kita terkait pekerjaannya kita. Oke, jadi langsung aja
Nah, jadi seperti yang kita lihat bahwa saat ini krisis itu real banget ya. Jadi bukan hanya krisis sosial, kesehatan, dan sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan di sini ada data bahwa sejak bulan Maret, job opening itu turun sebanyak 29% gitu. Jadi ini menjadi tantangan juga untuk kita di Indonesia juga nih. Jadi misalnya di Gojek gitu ya, ada PHK karyawan, even kayaknya baru-baru ini untuk layanan Go Live-nya juga diberhentikan gitu untuk Go Massage dan Go Clean-nya gitu. Padahal saya juga salah satu penggunanya gitu. Jadi cukup sedih mendengar berita itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahkan Traveloka tuh bisnis yang cukup sangat naik daun akhir-akhir ini, tapi karena kondisi pandemi itu juga sangat terpukul. Saya share bahwa satu teman saya itu mau masuk ke Traveloka tuh katanya susahnya bukan main. Jadi harus pakai full in English dan sebagainya. Kemudian proses rekrutmen juga sangat panjang, tapi ternyata juga berdampak. Kemudian tuh siapa yang nggak suka makan ayam dengan berapa resep resep rahasianya gitu. Jadi banyak yang bilang, oh bisnis food tuh masih aman kok, tapi ternyata enggak. Ternyata berdampak juga. Grab juga mirip dengan Gojek ya, jadi hampir semua bisnis itu kena gitu. Nah, negara lain juga, jadi nggak hanya di Indonesia. Kalau kita lihat data di sini yang di sebelah kiri di gambar itu, kalau di layar teman-teman terlihat bahwa memang yang paling berdampak itu adalah retail dan manufacturing gitu ya. Jadi bisnis retail tuh misalnya di Amerika itu turun sampai 8,7% gitu. Kemudian manufacturing juga cukup turun. Jadi karena penjualan turun, karena demand-nya turun gitu ya. Jadi otomatis supply-nya juga, dan itu juga mempengaruhi ke pekerjaan. Jadi bahkan di Amerika itu 3 dari 10 job opening tuh udah nggak ada gitu. Jadi kayak jarang kita udah melihat ada yang lowongan-lowongan karir gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia atau kita sendiri tuh nggak sendiri. Jadi semua juga mengalaminya. Begitu. Jadi pertanyaan, apakah apa yang harus kita lakukan sebenarnya sekarang? Jadi kemarin saya juga lihat banyak banget pertanyaan. Jadi sekarang harus gimana nih, kondisinya begini, kondisinya begitu. Jadi sekarang harus gimana? Nah, yang perlu kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Nah, kondisi pandemi misalnya, atau kurangnya kesempatan karir, atau prediksi ke depan seperti apa, job market, kondisi ekonomi. Nah, ini tuh sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada corona dengan teman-teman yang mungkin berbisnis, terutama yang berbisnis ya udah mulai rencana bulan sekian mau begini begitu, akhirnya harus mikir lagi, atau akhirnya ada beberapa bisnis yang mungkin harus tutup gitu kan. Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, tapi ada yang bisa kita kontrol. Apa? Diri kita sendiri sebenarnya. Makanya di sesi ini saya mau ngajak teman-teman bareng-bareng kita coba riset diri kita lagi. Jadi kita coba lihat di saat seperti ini, mungkin di luar memang ada situasi yang tidak bisa kita kontrol, tetapi sesuatu yang bisa kita kontrol bisa kita perbaiki. Jadi ini adalah waktu untuk kita bareng-bareng, untuk teman-teman mengevaluasi diri lagi, bikin planning lagi, kira-kira untuk mendapatkan karir yang lebih baik tuh gimana sih tips dan triknya gitu. Jadi gimana mungkin after new normal ini, atau ketika kondisi sudah mulai baik, ketika kondisi sudah mulai stabil, kita juga siap tuh untuk ibaratnya tanda kutip bertarung di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, Oke, nah yang bisa dilakukan di sini saya highlight ada 6 hal. Jadi mungkin teman-teman yang punya catatan atau gadget lain mungkin bisa sambil nulis, bisa sambil catat-catat. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa sambil berpikir apa ya yang bisa dilakukan dan bisa sambil catat. Jadi setelah sesi ini teman-teman juga tahu kira-kira apa yang harus dilakukan. Yang pertama kita mulai akan dari re-evaluate. Jadi kita akan mengevaluasi dulu diri kita seperti apa,
challenge-nya seperti apa, kemudian bagaimana kita shifting, kita bangun kapasitas diri kita fokus, dan kita meremarket diri kita. Jadi kita siap untuk bagaimana membuat diri kita bisa bersaing di dunia kerja. Nah, yang pertama adalah re-evaluate. Re-evaluate itu kita mengevaluasi tuh diri kita. Nah, mungkin banyak yang bertanya, gimana sih cara untuk mengevaluasi itu? Jadi, kita list dulu challenge atau kesulitan yang kita alami saat ini gitu. Mungkin ada yang terkait cash flow-nya, atau tidak job fit nih, tidak fit dengan pekerjaannya, atau overload. Ada beberapa yang sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi, mungkin sambil bisa teman-teman sekarang berpikir dan mencatat ya. Kira-kira list pain. Jadi challenge apa sih yang dihadapi saat ini dan yang membuat teman-teman mungkin kenapa pengen ikut sesi di hari ini, kenapa teman-teman pengen berubah, kenapa teman-teman pengen improve. Jadi coba list dulu, list your pain. Challenge-nya apa gitu. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah set goals-nya gitu. Sebelum goals besar, sebelum goals mungkin teman-teman pengen pekerjaan yang seperti apa, jenisnya dulu nih. Teman-teman pengen apa sih? Pengen karir atau bisnis? Pengen freelance, part-time atau full-time gitu. Jadi di sini teman-teman harus setting dulu, teman-teman sebenarnya pengen pilihannya seperti apa. Atau misalnya teman-teman mau karir dulu, baru berbisnis gitu. Jadi dibikin dulu step-stepnya seperti apa, kemudian nanti baru teman-teman bisa bikin rencana yang lebih detail. Jadi dipilih dulu. Nanti misalnya teman-teman yang masih, saya lihat di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa, kira-kira after ini mau apa sih? Kan sekarang juga generasi Gen Z atau millennials yang mungkin udah masuk Gen Z, sukanya freelance, part-time, atau seperti apa. Jadi bikin dulu goals-nya teman-teman pengen pekerjaannya seperti apa. Kemudian, nah ini yang jarang dilakukan adalah kita meminta masukan ke orang terdekat atau orang yang bisa kita percaya tentang tujuan dari karir kita. Jadi karir di sini luas ya, karir itu tidak harus selalu tentang jabatan. Jadi tadi saya bilang bisnis itu juga adalah sebuah karir gitu. Teman-teman yang freelance ataupun part-time itu juga karir gitu. Jadi minta masukan ke orang yang dipercaya, dievaluasi bareng-bareng. Kira-kira kalau aku pengen seperti ini, itu gimana? Terutama yang punya bisnis nih. Yang punya bisnis, jual goals dan rancangan ide dari teman-teman. Teman-teman pengen ini. Coba tanya lagi, coba lihat lagi, tanya ke orang yang dipercaya, atau ke siapa yang lebih expert. Ditanyain lagi, dimintain pendapat. Jadi teman-teman evaluasi semua kondisi saat ini. Dari challenge-nya, tujuannya teman-teman, dan minta masukan orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah teman-teman paham nih, strength dan minatnya teman-teman tuh sepertinya apa gitu. Ini bukan sesuatu yang gampang, ini mungkin teman-teman butuh waktu, teman-teman mungkin harus meditasi atau mungkin harus ambil waktu khusus di hari Minggu, mungkin butuh waktu seminggu atau seharian dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi ini menurut saya adalah hal yang penting yang kadang kita tuh nggak evaluasi dulu. Jadi kita tidak berangkat dari masalah gitu. Kita langsung mau action, tapi kita tidak tahu sebenarnya masalah dan tujuannya apa. Nah, kembali lagi bahwa teman-teman harus tahu tuh kekuatannya teman-teman tuh apa, bagusnya di mana, minatnya di mana. Misalnya teman-teman punya minat di bidang seni gitu. Jadi mungkin bisa jadi graphic designer atau apa. Itu penting. Kenapa? Karena ketika kita berkarir tidak sesuai dengan kekuatan ataupun minat kita, itu kita akan terseok-seok gitu. Ibaratnya kita akan sulit. Gitu. Contohnya misalnya saya gitu. Saya orangnya bukan seni banget gitu. Terus saya harus bekerja sebagai penggiat seni gitu, nggak akan cocok gitu. Atau misalnya tipikal kekuatan saya orangnya nggak bisa jualan gitu kan. Susah buat jualan tuh nggak enak, jadi mungkin ditawar dikit ya udahlah gitu, ditawar dikit ya Bu harganya diskon ya iya gitu. Jadi saya nggak akan bisa jadi sales atau marketing gitu kan. Jadi kita harus paham tuh kekuatan dan minat kita di mana. Ini perlu untuk dievaluasi dan di-align-kan. Nah contoh yang real seperti apa saya coba share adalah di Ikigai sendiri salah satunya kan kami melakukan career counseling dan men-set career journey. Nah teman-teman tuh bisa melakukan yang namanya assessment gitu kan. Jadi di sini salah satunya Ikigai itu bantu untuk assessment. Jadi dilihat tuh kekuatan dan minatnya teman-teman apa, kemudian di set goals dan core values-nya gitu.
Jadi penting untuk teman-teman paham dulu tuh strength teman-teman, kekuatannya di mana, kemudian minatnya di mana, kemudian menentukan goals dan value-nya seperti apa. Karena keempat hal tadi yang saya jelaskan sebelumnya, dan memahami minat dan kekuatan teman-teman tuh menjadi sebuah modal yang penting gitu untuk membuat peta karir yang sesuai dengan kita gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi setelah evaluasi, setelah teman-teman melihat lagi kira-kira challenge-nya apa, kemudian kesulitannya apa, impiannya apa gitu. Terus sudah nanti after ini mungkin teman-teman bisa minta pendapat, lebih mengenali diri. Yang penting di sini adalah juga shifting mindset gitu. Shifting mindset kenapa penting? Coba kita bandingkan ya di gambar ini, sebelah kiri ada istilahnya fixed mindset dan growth mindset gitu. Nah, saat ini penting banget kita untuk mendevelop mindset kita menjadi growth mindset. Itu perbedaannya apa? Ketika kita punya fixed mindset, kita tuh selalu berpegangan, ini kita belajar psikologi dikit ya, kita selalu berpegangan pada hal-hal yang negatif, atau kita selalu merasa takut, kita selalu merasa insecure. Jadi kalau gagal tuh, ya udahlah aku gagal karena aku nggak mampu gitu. Jadi kita mudah banget untuk menyerah. Nah, ini yang kadang menghalangi kita untuk memiliki karir atau untuk membuat kesempatan-kesempatan itu menjadi lebih baik. Sedangkan kalau teman-teman punya growth mindset, teman-teman akan melihat misalnya sebuah kegagalan tuh adalah ya udah aku belajar dari situ apa. Mungkin ada kesempatan, mungkin membuat saya bertumbuh di sisi lain dan sebagainya. Dan teman-teman belajar dari kesalahan itu. Jadi setelah teman-teman mengevaluasi pain-nya apa, kemudian challenge-nya apa, teman-teman tahu strength, minat, ibaratnya minatnya teman-teman apa, coba lihat lagi mindset teman-teman. Sekarang ini teman-teman tuh kalau melihat sebuah masalah tuh lebih kemana sih? Fixed mindset atau growth mindset? Nggak perlu dijawab di sini, tapi bisa jadi evaluasi masing-masing ya. Gitu. Nah, ini coba shifting gitu, coba ubah gitu. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghalangi teman-teman selama ini menjadi lebih positif gitu. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih saya bisa mengasah mindset saya? Mengasah mindset itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, itu butuh habit, itu juga butuh latihan. Saya nggak bilang bahwa setelah ini teman-teman harus langsung punya growth mindset. Enggak, itu harus memang by kejadian. Jadi kalau ada sebuah kejadian, teman-teman harus mulai latihan untuk berpikir, oh aku nggak boleh ibaratnya terkungkung dalam pikiran negatif, tapi harus lebih melihat pembelajaran di balik itu apa, growth mindset. Mindset untuk terus bertumbuh, gitu. Nah, bagaimana mengasahnya? Teman-teman lihat dulu resource yang dibutuhkan apa sih, kira-kira teman-teman butuh apa, misalnya mentor. Mentor itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa menurut saya penting? Karena kita tuh sulit untuk bertumbuh apabila kita sendiri. Jadi kita mungkin butuh teman-teman mungkin yang mahasiswa, mungkin ada dosennya, atau misalnya teman-teman yang berbisnis punya bisnis partner, atau teman-teman yang berkarir biasanya mungkin ada supervisor, bos, dan sebagainya. Cari mentor. Cari satu mentor yang bisa bantu teman-teman untuk develop lebih baik. Terutama ketika teman-teman sedang down, ketika teman-teman sedang merasa tidak nyaman, itu mentor itu yang bisa membantu teman-teman untuk mengarahkan, untuk memotivasi teman-teman. Saya sendiri saya punya mentor gitu. Jadi memang untuk berkembang itu kita perlu mentor dan biasa memang lebih kita cari orang yang bisa dipercaya gitu ya, yang menurut kita cukup kita kagumi, bisa menjadi role model kita gitu. Atau misalnya teman-teman kesulitan nih cari mentor, coba teman-teman mungkin ikut komunitas dan sebagainya. Sekarang kan juga banyak tuh berbagai komunitas, cari mentor, cari bantuan, karena kita tidak bisa bertumbuh sendiri, itu akan sangat sulit. Gitu. Nah, kemudian setelah kita udah shifting mindset, apa yang perlu kita lakukan? Yang ketiga adalah replace. Jadi ini statement yang menarik bagi saya bahwa small step bring you to big result. Jadi kita tuh tidak berarti ketika kita membuat sebuah perubahan itu harus besar. Jadi kita harus appreciate langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk berubah gitu.
Misalnya untuk teman-teman yang kerja nggak job fit, ya bukan berarti juga harus resign terus mulai bisnis gitu. Enggak, mungkin teman-teman harus switching kerja di industri lain dan sebagainya. Makanya tadi di awal menurut saya penting untuk evaluasi lagi goals-nya apa dan sebagainya. Atau teman-teman yang punya bisnis, strategi bisnis yang lain seperti apa. Jadi bukan berarti langsung switch bisnis, tapi mungkin strateginya yang diubah. Jadi replace hal-hal kecil tersebut. Kalau misalnya di gambar itu kan ada 2 kafe ya. Kafe yang warna merah, kafe yang warna kuning gitu, kafe dessert. Jadi kalau saya tuh selalu menganggap perubahan itu kayak kita minum kopi atau kita makan es krim kali ya. Sebenarnya sama-sama itu kopi ataupun es krim. Tapi ketika kita pindah dari satu kafe ke kafe yang lain, rasanya beda. Experience-nya beda. Nah, itu menurut saya adalah mungkin bidangnya sama, tapi ada experience, ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi, coba teman-teman lihat hal-hal kecil apa yang bisa di-upgrade, hal-hal kecil apa yang bisa diubah. Nah, terus terkait hal yang bisa diubah, yang penting tuh apa sih? Mau nggak mau kita harus untuk leverage skill kita. Mau nggak mau di masa ini kita harus belajar, dan belajar lebih banyak. Tapi juga jangan sampai kita salah belajar gitu. Nah, ini saya paparkan tren saat ini adalah bagaimana berpikir kritis dan problem solving itu menjadi market demand gitu. Jadi kita lihat dari beberapa negara bahwa saat ini yang dibutuhkan perusahaan tuh apa sih, yang dibutuhkan market itu sebenarnya apa sih, bagaimana berpikir kritis dan bisa dengan cepat menyelesaikan masalah. Nah, ini yang perlu diasah. Jadi teman-teman tadi di reply sudah punya seberapa sih, mungkin skala 1 sampai 10 aku sudah seberapa bisa berpikir kritis, aku sudah seberapa kalau ada masalah tuh cepat untuk menanganinya. Nah, ini menjadi hal yang bisa ditingkatkan, bisa masuk dalam listnya teman-teman gitu. Dan sekarang kan kita dihadapin juga sama namanya teknologi ya. Jadi banyak yang bilang, oh nanti di ke depan pekerjaan itu udah robot semua, nggak ada lagi manusia di dalam sana. Tapi tunggu dulu, kita harus lihat skill apa yang bisa membuat kita berbeda dengan teknologi dan membuat kita bisa bertahan gitu. Jadi di penelitian ini disebutkan bahwa empati, creativity, dan inovasi itu menjadi hal yang tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Dan kita juga bisa fokus, bisa masuk dalam list teman-teman, misalnya empati gitu. Kebayang nggak sih kalau kita di rumah sakit ada suster sama dirawat sama robot sama suster gitu kan, beda gitu rasanya, nggak ada empati touch gitu kan. Even orang-orang yang kena corona itu kabarnya kan mereka harus diisolasi dan jauh dari human connection, dan itu yang membuat mereka stres. Kita lihat bahwa empati itu menjadi sangat penting gitu. Human connection, human touch itu menjadi sangat penting. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, misalnya pekerjaan, kalau ada pertanyaan pekerjaan apa yang masih survive di ke depan sana, ya sesuatu yang berkaitan dengan empati. Petugas medis, apa misalnya dokter dan sebagainya, terus apa jenis pekerjaan lain, mungkin sosial yang di NGO itu kan volunteer dan sebagainya, karena memang ada sisi empati gitu. Terus kreativitas dan inovasi itu juga nggak bisa digantikan oleh teknologi, karena teknologi juga ada dari orang-orang yang kreatif dan inovatif ya pastinya. Nah, kita juga bisa lihat kalau penggiat-penggiat kreatif atau misalnya pelukis dan sebagainya itu kan susah banget digantikan sama teknologi gitu. Inovasi juga begitu. Nah, jadi ketiga hal ini yang bisa di-boost, bisa masuk list skill yang harus teman-teman pelajari. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bisa belajar dari mana? Banyak ya, sekarang ada webinar, kemudian ada buku dan sebagainya. Nah, teman-teman coba list dari skill-skill ini mana sih yang sudah dimiliki, mana yang belum. Dan coba cari cara bagaimana untuk memboost skill ini di dalam diri teman-teman. Gitu. Oke. Nah, teman-teman juga tentukan soft skill yang butuh dikembangkan. Kenapa saya ada istilahnya hard skill dan soft skill ya. Kalau dalam teori human resource itu, hard skill tuh lebih benar-benar skill yang berkaitan dengan background-nya teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang accounting, nah hard skill-nya tuh mungkin ilmu-ilmu accounting. Mungkin ada teman-teman yang background-nya misalnya terkait IT gitu ya, jadi terkait software dan sebagainya, itu hard skill. Nah,
soft skill ini butuh dikembangkan karena ini yang akan membentuk peta karir kita menjadi lebih baik, yang akan membentuk diri teman-teman menjadi lebih baik. Nah, ini ada skill-skill yang umum sebagai praktisi HR, saya melihat keempat hal ini yang sangat penting untuk dikembangkan untuk memiliki karir gitu, terutama yang di perusahaan ya, atau bisnis pun ini adalah hal yang penting gitu. Yang pertama adalah leadership. Leadership itu tidak sekedar kalau jadi leader harus punya tim, enggak. Karena ketika kita memanage orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, itu juga kita perlu untuk punya sense of leadership. Even kita juga harus melit diri kita sendiri kan, kalau kita nggak bisa melit diri kita sendiri, bagaimana kita mau melit orang lain gitu. Nah, ini ada contoh buku-bukunya, tapi saya rasa dari kita masing-masing punya cara belajar yang berbeda. Jadi mungkin ada teman-teman yang senangnya dengerin YouTube, mungkin ada yang senangnya baca buku, ataupun denger sharing sama orang lain. Jadi media apapun itu boleh dimanfaatkan, gitu. Itu yang pertama adalah tentang leadership. Yang kedua adalah tentang relationship and communication. Mengapa relationship and communication menjadi hal yang penting? Teman-teman punya nggak sih teman SD atau teman masa kecil yang orangnya punya banyak teman, jago ngomong, itu bisa lebih sukses daripada mungkin yang ranking 1 atau ranking 2? Karena orang yang punya skill lebih di relationship and communication tuh katanya bisa lebih sukses daripada orang-orang yang hanya mengandalkan intelijensi gitu. Dan ini penting banget karena memang pada dasarnya bagaimana bisa networking, bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana bisa public speaking, itu sangat penting untuk menunjang karir teman-teman. Karena gimana pun kan kita di dunia karir ataupun di dunia bisnis kita berinteraksi dengan orang. Kalau kita tidak bisa dengan mudah masuk ke adaptasi atau kita tidak bisa dengan mudah untuk berkomunikasi atau menjadi pribadi yang menyenangkan, itu kita akan kesulitan. Jadi ini juga penting, ini skill kedua yang perlu jadi perhatian teman-teman. Gitu. Nah, ini skill yang ketiga, strategic thinking, ini berkaitan dengan demand tadi ya. Jadi salah satu demand sebelumnya itu juga adalah problem solving. Jadi gimana kita bisa berpikir strategis, gimana kita bisa punya rencana plan A, plan B, mesti gimana. Nah, ini teman-teman bisa explore banyak banget terkait strategic thinking, bukunya banyak banget. Kemudian kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh yang udah ternama, bisnisnya sukses, itu bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya gitu. Kemudian hal yang keempat yang perlu dikembangkan dari diri kita adalah tentang eksekusi dan productivity. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah bisa jadi leader yang baik nih, udah bisa jago ngomong, pemikirannya juga bagus, strategic thinking, tapi nggak bisa eksekusi, itu sama aja. Itu nggak akan ada gunanya. Jadi skill execution tuh juga perlu. Bagaimana teman-teman tuh bisa menuangkan ide teman-teman itu ke hal-hal yang lebih praktis, ke hal-hal yang lebih real gitu. Jadi misalnya nih di company juga banyak kan orang-orang yang kayak oh idenya gini-gini tapi eksekusinya kurang gitu. Akhirnya kan karirnya juga tidak akan seberapa bagus karena kembali lagi kita akan melihat sesuatu by result kan. Ujung-ujungnya kita akan melihat by result. Jadi juga penting untuk teman-teman belajar bagaimana mengeksekusi ide-ide menjadi sesuatu yang real gitu. Nah, kemudian terkait produktivitas, kenapa juga penting? Ini ada bukunya Stephen Covey tentang 7 Highly Effective People. Saya rasa ada versi bahasa Indonesianya juga. Ini menarik bukunya, dia mengajarkan bagaimana orang punya 7 habit supaya lebih produktif gitu. Nah, kenapa produktif ini menjadi penting? Karena ketika kita tidak bisa manage waktu kita, time management atau productive management, kita tuh akan lebih mudah stres. Dan otomatis ketika kita lebih mudah stres, itu ngaruh kan ke karirnya kita dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya skill-skill basic yang perlu dikembangkan dan teman-teman perlu belajar, entah medianya apapun. Gitu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang rebuild. Kita ada sedikit polling. Oke, di sini
ada polling seberapa penting media sosial untuk kamu. Teman-teman bisa mengisi kurang penting, cukup penting, sangat penting. Oke. Wah, semua udah anak sosmed nih, gitu. Semua udah anak sosmed, tidak ada yang menjawab kurang penting. Oke, 59% masih ada yang jawab. Nah, di media sosial ini nanti kita akan bahas gimana kaitannya dengan rebuild. Begitu. Oke, ada 70% yang menjawab. Jadi semua rata-rata di kisaran cukup penting dan sangat penting ya. Kalau menurut Mbak Farisa sendiri, seberapa penting media sosial? Sosial media tuh penting banget sih buat selain untuk branding, mungkin sekarang juga sangat berguna buat networking. Jadi kita bisa kenalan sama orang tuh sekarang lebih mudah lewat sosial media. Ya, Nah, kita kenalan itu tuh kita bisa saling lihat profilnya masing-masing kan. Iya. Oke. Nah, ini juga sejalan ya. Jadi teman-teman, kita udah di-share ya resultnya. Udah kelihatan? Oke. Nah, ini ada sebanyak 51% yang menjawab cukup penting dan 49% yang menjawab sangat penting. Oke. Kita akan lihat seberapa gunanya. Bisa di-close poll-nya. Apa kaitannya dengan rebuild? Oke. Nah, kenapa saya bertanya tentang sosial media? Karena terkait dengan personal brand dan target audience atau segmennya. Di saat di pandemi gini, apalagi kita terbatas ya, physical distancing dan apapun, kita perlu sebuah media untuk mengenalkan diri kita. Kalau kita tidak punya media tersebut, gimana orang-orang mau tahu kita, gimana orang-orang mau tahu bisnis kita, gimana orang-orang mau tahu apa yang kita lakukan. Teman-teman semua udah membuat rencana, goals yang bagus, sudah tahu, dan sebagainya, tapi tidak ada media untuk ibaratnya tanda kutip menjual gitu ya. Nah, itu lewat mana gitu. Ibaratnya pekerjaan tuh sebenarnya mirip marketing. Ada supply, ada demand gitu kan. Jadi kita kan seperti supply gitu. Nah, kita bisa jadi supply yang bagus. Nah, kita bagaimana bisa terlihat kalau kita tidak memanfaatkan media yang ada. Jadi penting banget rebuild itu terkait sama personal brand. Jadi bagaimana memanfaatkan media sosial itu untuk personal brand kita dan untuk target audience atau segmen. Jadi pengen dikenal orang yang seperti apa sih, pengen ditarget ke orang yang seperti apa sih, gitu. Oke. Oke, ini ada namanya identity map. Jadi menurut saya sosial media itu adalah free personal branding, gitu. Bayangkan, sosial media itu gratis, kita nggak perlu bayar, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu kan sayang banget ya. Nah, di identity map ini perlu juga kita melihat sosial media mana sih yang bisa kita explore gitu. Misalnya Instagram itu terkait sama lifestyle gitu. Misalnya LinkedIn itu teman-teman bisa put skill teman-teman di situ. Jadi pelajari setiap sosial media tuh berbeda-beda. Nah, ini ada tips-tipsnya. Yang pertama adalah, ini biar pada fokus ya. Sorry. Oke, biar fokus ya. Yang pertama adalah identifikasi area yang menjadi keunikan atau expertise-nya teman-teman. Gitu. Jadi sesuai misalnya dengan background teman-teman tuh apa sih, teman-teman apa yang mau ditampilkan di situ. Yang kedua adalah pilih media sosial yang menjadi fokus branding. Kalau teman-teman udah terbiasa main dengan banyak sosial media, nggak apa-apa. Tapi misalnya yang belum mulai nih, coba dulu pilih satu dulu yang memang teman-teman mau fokus. Dan pilihan kita tuh juga berpengaruh banget dengan karakter ataupun seperti preferensi kita. Misalnya, teman-teman mungkin lihat Instagram, aduh semua posting foto cakep melulu, jadinya saya insecure nih, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman dan lebih suka misalnya mengutarakan pendapat lewat kata-kata, teman-teman main di Twitter, itu nggak apa-apa gitu. Jadi coba sesuaikan kira-kira media sosial mana sih yang bisa jadi fokus brandingnya teman-teman. Kalau dibilang sekarang saya nggak tertarik sama sosial media, capek dan sebagainya, oke, dan saya bisa bilang bahwa teman-teman sudah melewatkan
momen atau kesempatan yang sangat berharga, dan untuk menuju karir ya mau nggak mau kita harus mengikuti tren, dan tren saat ini media sosial gitu. Kemudian konten. Kalau kita nggak ada konten, kalau kita nggak ada sesuatu yang di-sharing, gimana orang mau tahu tentang kita? Gitu. Jadi itu penting, dan nggak perlu malu. Kadang kan, aduh nanti di-judge, nanti di apa? Aduh, orang tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Gitu. Jadi coba dulu. Sharing sesuatu yang memang impactful, yang memang apa yang memang teman-teman pengen tampilkan. Teman-teman lihat tuh, influencer itu. Mereka make up dan apa, mungkin ada haters dan apa. Tapi ya, the life must go on gitu kan. Ya mereka sharing aja, dan mereka bisa mendapat sesuatu yang useful buat mereka gitu. Tapi bukan konten prank ya, Bu? Oh, jangan. Yang ikut ini harus sesuatu yang berguna ya. Jangan prank juga. Yang meaningful ya. Iya, jangan jadi viral. Ya. Iya, jangan juga jadi viral kemudian malah dilaporin ke polisi ya. Yes. Ibaratnya adalah identifikasi lagi, kayak keunikan dan expertise-nya apa, kemudian benar, seperti tadi Mbak Farisa bilang, bikin konten tapi yang impactful gitu. Kemudian engage dengan orang lain. Jadi kita tuh juga perlu yang namanya, walaupun sosial media itu hanya mungkin gambar dan sebagainya, tapi penting juga untuk engage dengan orang lain, karena itu akan lebih bangun koneksi dan networking gitu. Seperti yang tadi Mbak Farisa juga bilang ya, lewat sosial media aku tuh dapat loh networking dengan orang lain. Dan kita nggak tahu kadang, kita mungkin kenal dengan orang asing dan apa, nah kita nggak tahu di depan tuh opportunity-nya apa gitu. Saya pengalaman banyak banget, saya bisa kenal dengan teman-teman yang atau rekan-rekan yang bisnis gitu, malah sebenarnya dari kejadian-kejadian yang nggak terduga, ternyata bisa jadi rekan bisnis ke depannya gitu. Dan follow dan ikuti komunitas terkait gitu. Jadi target tadi, terkait target audiens tadi, teman-teman pengen expert di bagian mana sih? Coba teman-teman follow, ikut komunitas, dengan di situ teman-teman akan lebih terpapar tuh, gitu. Jadi kalau lagi pertanyaannya, ada yang tanya lagi, kenapa sih saya harus main di sosial media? Kenapa media sosial penting untuk karir? Gitu ya. Ini datanya, hanya 4% orang yang recruiters, yang mencari orang-orang itu, tidak menggunakan sosial media dalam recruiting prosesnya. Gitu. Bayangkan. Jadi sekarang tuh saya pribadi ya, saya juga pernah berkecimpung di bidang rekrutmen gitu. Hal yang pertama akan saya lihat tuh apa? Sosial medianya. Dari sosial media saya bisa tahu hobinya apa. Saya nggak perlu interview panjang-panjang, saya tinggal lihat sosial medianya aja. Misalnya gitu. Saya tinggal lihat, oh orang ini mungkin tipikal yang fokus sama keluarga atau fokus sama diri sendiri, bisa kelihatan kok dari sosial media itu. Nah, makanya penting untuk tadi personal branding. Kalau teman-teman punya, tapi jangan terlalu faking juga, tapi maksudnya lebih memang sesuai dengan karakteristik dan kekuatan yang pengen kita tonjolkan gitu, tapi bukan berarti faking ya, itu juga nggak baik. Misalnya kita lihat 87% recruiters tuh memanfaatkan LinkedIn. Nah, dari sini berapa banyak teman yang punya, yang update di LinkedIn gitu. Kedua, Facebook. Mungkin kalau di Indonesia, Instagram lumayan naik ya daripada Twitter. Twitter lagi naik sih, Twitter lagi naik daripada YouTube dan sebagainya. Coba jadi teman-teman setelah ini coba lihat lagi deh media sosialnya. Udah gimana sih brandingnya gitu. Konten-kontennya tuh bermakna nggak sih, impactful atau bagaimana gitu. Karena memang terutama untuk yang pengen berkarir di company, media sosial tuh jadi penting banget. Karena kita bisa menganalisa kepribadian, kita bisa melihat bagaimana pemikiran teman-teman, kita bisa melihat kekuatan teman-teman dari sosial media. Gitu. Karena kenapa? Karena biasa kalau interview hanya sejam atau apa tuh nggak terlalu tergambar juga orangnya seperti apa. Jadi sosial media menjadi sangat penting. Gitu. Nah, setelah teman-teman sudah nih bikin sosial medianya, kemudian udah evaluasi, dan semua harus align ya. Tadi prosesnya dari awal sampai akhir itu harus align. Nah, yang selanjutnya adalah refocus. Teman-teman bikin goals. Short term-nya seperti apa, kemudian long term goals-nya seperti apa. Jadi semua yang dilakukan tadi, udah evaluasi, udah bikin planning, udah main di sosial media, udah branding dan sebagainya, nggak ada goals-nya, sama aja gitu. Jadi teman-teman sendiri harus punya tuh
goals-nya bikin yang short term dan yang long term seperti apa. 1 sampai 2 tahun ini saya pengen karirnya bagaimana, saya pengen bisnis saya bagaimana, karena dengan goals itu tuh kita juga jadi punya deadline, kita juga jadi punya tahu tuh bagaimana kita akan melangkah dan mau sejauh apa gitu. Atau misalnya teman-teman 3 sampai 5 tahun, oke 3 tahun ini saya karir, after itu saya bisnis. Nggak apa-apa, di tengah jalan berubah juga nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman punya goals yang dituju. Dan goals itu juga tidak harus melulu tentang karir ya. Misalnya teman-teman pengen punya pekerjaan di mana teman-teman bisa kerja dari mana aja, bisa mobile gitu. Ya nggak apa-apa. Atau teman-teman pengen yang misalnya ada yang ibu-ibu rumah tangga gitu, pengen punya pekerjaan yang aku bisa kerjain di rumah, bisa part-time atau freelance. Nggak apa-apa. Goals orang itu kan beda-beda gitu. Jadi set goals-nya teman-teman kira-kira mau seperti apa gitu. Biasanya ada yang tanya, gimana sih kalau kita melihat kemampuan diri kita atau skill kita tuh di mana puncak dari kesuksesan kita? Biasa saya bilang coba teman-teman lihat satu achievement-nya teman-teman ketika teman-teman berhasil membuat goals itu. Achievement terbaik di hidup teman-teman, entah teman-teman pas zaman kuliah, sekolah, dan sebagainya. Dan teman-teman lihat waktu itu apa yang kamu lakukan untuk mencapai goals itu. Sekekeh apa kamu? Nah, itu bisa diduplikasi sebenarnya untuk ketika bikin goals ini. Gitu. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah bikin quick action. Saya yakin dari setiap dari kita, ketika kita coba teman-teman flashback satu hal yang memang membuat teman-teman merasa sukses ya, satu kejadian di hidup teman-teman yang teman-teman merasa sukses, ada nggak waktu itu action yang teman-teman bikin? Saya rasa pasti ada. Kalau nggak ada action, nggak mungkin kita sukses gitu. Jadi dari goals tadi, dari target tadi, teman-teman bikin action. Ini contoh misalnya action, saya pengen tuh belajar networking gitu ya, networking skill dari mana gitu misalnya. Entah dari teman, dari expert, ikut webinar dan sebagainya. Jadi bikin quick action. Misalnya yang kedua, oke, after ini saya akan rebranding media sosial saya gitu. Jadi teman-teman coba lihat lagi misalnya apa yang perlu diimprove. Kemudian baru ke job yang mau digeluti apa. Jadi ingat setelah bikin goals, action. Gitu. Jadi semua align tuh dari awal, dari proses re-evaluate sampai ini gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah pre-market. Jadi kita harus tahu market tuh seperti apa. Percuma kalau teman-teman udah mendevelop diri, udah membuild diri, udah sesuai dengan kapasitas diri, tapi ternyata marketnya salah atau marketnya nggak ada gitu. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah update tren bisnis dan ekonomi. Tentukan karena ini menentukan kemana teman-teman akan masuk. Ini sebagai contoh, mungkin misalnya orang-orang yang pengen freelance atau berkarir di company gitu ya. Ini datanya cukup ribet, tapi kita lihat yang warna-warni aja. Jadi yang angka-angka itu nggak usah diperhatikan, lihat yang warna-warna cantik itu aja. Yang hijau, kuning, merah, dan sebagainya. Nah, kita lihat itu adalah data sektor bisnis mana yang saat ini potensial dan tidak di masa pandemi. Gitu. Misalnya ini, teman-teman ada keinginan pengen kerja di pabrik atau manufacturing atau di real estate. Kita lihat di sini bahwa yang di sebelah kanan high ya, ada tulisannya high. Jadi real estate dan manufacturing itu sedang berdampak cukup terpukul ya, cukup krisis di saat seperti ini. Jadi teman-teman juga harus lihat sektor bisnis mana yang bisa teman-teman geluti gitu. Misalnya di sini yang lagi bagus itu education, tentang human health, tentang public administration dan sebagainya. Terus misalnya teman-teman ada kan, kalau dulu kan banyak pengen kerja di pertambangan gitu. Kita lihat di mining ini masih oke lah, medium gitu. Tapi mungkin di bidang arts, entertainment gitu. Yang tadi contohnya kayak Traveloka gitu ya. Medium high di sini, krisis, transport dan sebagainya. Jadi kita tuh harus tahu juga tren market dan pasar itu seperti apa, dan kita bisa menyesuaikan kita mau masuk di mana. Dan sesuai juga sih sama orang-orang yang mau buka bisnis ya. Yang mau buka bisnis juga harusnya bisa melihat ini gitu. Maksudnya bisnis mana yang masih oke untuk dimasukin, mana yang enggak. Makanya kalau human health tuh makanya jualan masker sama face shield kan kenceng banget kan. Kita bisa lihat di sini kebutuhannya memang ada gitu. Jadi di remarket ini teman-teman harus tahu marketnya itu seperti apa. Nah, dan untuk yang ingin berkarir,
juga harus tahu, harus nyemplung di berbagai job marketplace yang ada, cari tahu. Sekarang jemput bola, kita nggak bisa berdiam diri, teman-teman stres sendiri, terus pengennya pekerjaan tiba-tiba datang. It's not that easy gitu. Kita selain harus rebranding, kita juga harus terjun input ke dalam berbagai marketplace. Marketplace sekarang juga ada komunitasnya dan kita bisa saling sharing di situ. Ini ada contohnya dari karir.com maupun Glassdoor dan masih hiring gitu kan. Ini baru saya crop kok. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut. Banyak banget job marketplace yang bisa digeluti, terutama untuk teman-teman yang pengen berkarir di company ataupun memulai karirnya. Itu even di Glassdoor itu juga ada tren-tren pekerjaan apa yang sekarang atau skill apa sekarang yang lagi hype dan bisa digeluti gitu. Jadi coba pelajari, lihat berbagai marketplace yang ada. Nah, dan yang terakhir adalah bikin peta karirnya. Jadi tadi udah kan proses dari evaluasi, shifting, teman-teman udah punya mindset untuk selalu bertumbuh, kemudian refokus, bikin action, udah tahu marketnya apa, bikin peta karirnya. Ini juga yang saya lakukan di Ikigai Consulting ketika melakukan karir counseling. Jadi setiap klien dari Ikigai itu harus punya peta karirnya. Jadi mereka harus tahu tuh kekuatannya apa yang pengen dieksplor. Goals-nya apa nih 1-2 tahun ini, long term goal-nya apa, skill yang harus di-develop apa, career planning-nya apa, quick action-nya apa, itu harus ada semua. Dan yang terpenting adalah timeline. Jadi kalau semua tidak ada timeline-nya, percuma aja gitu, tidak akan bergerak-bergerak gitu. Jadi teman-teman coba after ini nggak gampang, mungkin teman-teman harus explore lebih banyak lagi, tapi coba bikin peta karir masing-masing gitu, dengan tips-tips tadi. Jadi pertanyaan lagi, jadi masih adakah karir di tengah krisis? Ini baru banget hari ini saya explore, saya dapat masih banyak loh teman-teman ternyata. Gitu. Kalau kita lihat di atas, mungkin ada yang pernah ada yang ikut Twitter HRD Bacot itu sering banget dia. Iya, dia banyak banget. Ya, masih banyak banget ya, masih banyak banget yang hiring. UKM dan sebagainya. Jadi kalau kita bilang bahwa nggak ada karir lagi, nggak, kebutuhan tuh masih ada. Cuma mungkin shifting, mungkin berubah. Dan yang kita dengar kan perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Masih ada, kalau kita mau kita explore itu masih ada. Dan kalau nggak bisa berkarir, ini banyak loh new business idea itu apa ya, dan saya suka banget sama programnya Pak Ganjar Jogotongo itu kan, kita beli produk tetangga kita sendiri atau apa gitu untuk mendukung bisnis lokalnya itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan selama kita bisa melihat peluang itu ada. Balik lagi ke growth mindset. Jadi kalau kita merasa pesimis dan terikut arus negatif kondisi saat ini, ya kita nggak akan maju-maju. Memang ini bukan sesuatu yang gampang gitu, ini sesuatu yang sulit, ini kondisi yang sulit. Tapi di saat seperti ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi untuk membangun kapasitas diri, bagaimana kita bisa melihat peluang. Jadi semua tuh kembali ke diri kita gitu. Jadi balik lagi, ada sesuatu yang bisa dikontrol dan ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Dan ayo kita fokus ke sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Peluang itu ada, kalau dicari pasti ada. Entah mau bisnis rumahan dan sebagainya. Jadi teman-teman masing-masing setelah ini coba pikirkan lagi bagaimana perjalanan karir teman-teman, apa yang harus dilakukan, kemudian kira-kira action plan-nya itu seperti apa. Begitu dari saya Mbak Farisa, mungkin kita bisa ke sesi tanya jawab, semoga membantu tips-tipsnya. Ya, terima kasih banyak Bu Flavia untuk sharing-nya. Ini sangat berarti banget, kita jadi tahu soal growth mindset ya. Biasanya tuh kalau baru lulus atau belum pernah berkarir, biasanya kita selalu atau kadang terlalu idealis dengan apa yang kita rasa punya sekarang. Jadi belum tentu relevan dengan apa yang dibutuhkan pasar sekarang. Jadi memang kita harus senantiasa mengupgrade skill ya. Jadi yang mungkin tadinya tidak atau kurang mampu untuk public speaking, bisa belajar public speaking, siapa tahu ke depan jadi MC, atau jadi moderator, atau jadi jurnalis,
seperti Najwa Shihab gitu. Yeah. Atau misalnya kalau teman-teman suka menulis, bisa di breakdown lagi kemampuannya, apa yang bisa ditingkatkan, karena banyak banget marketplace yang kayak sesimpel jasa pembuatan caption gitu. Iya, Jadi, itu bisa jadi iya kan? pintar berkata-kata tuh bisa banget jadi ini kan. Iya, jadi buat teman-teman yang suka gambar juga bisa. Ternyata ada beberapa marketplace yang dia bisa kita taruh jasa pembuatan logo kayak gitu. Jadi sambil menunggu rekrutmen atau sambil menunggu diterima pekerjaan, mungkin bisa mencoba skillnya di situ, gitu ya Bu. Betul. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya lihat chat box dulu ya, apakah sudah banyak pertanyaan di sini? Ini Mbak Farisa ini ada yang nanya nih, apakah keadaan dari Mbak Evi, apakah keadaan bisa pulih seperti sedia kala? Waduh, sebenarnya kalau nanya saya balik lagi itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi kalau kesini nanya, apakah keadaan bisa pulih? Ya, we hope so. Kita berdoa gitu, semoga bisa. Tapi balik lagi kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol gitu. Ya, betul. Kemudian ini dari Arnrini Alivia, gimana cara yang efektif buat ekspor strength atau kelebihan kita? Ini menarik banget sih. Oke. Memang kalau dari Ikigai sebenarnya sendiri kita ada assessment-nya sih. Kita ada alat ukurnya yang pasti itu. Karena itu membantu kita untuk mengenali strength. Karena kan tidak setiap orang itu bisa paham dengan strength-nya gitu. Jadi kalau di Ikigai Consulting kita memang ada assessment-nya khusus untuk strength. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berminat juga nanti bisa menghubungi ya. Kalau misalnya ada yang mau ngambil karir counseling dan sebagainya, bisa kita fasilitasi di situ. Tapi cara lain adalah sebenarnya teman-teman bisa trace back lagi sih. Yang tadi saya ceritakan bahwa teman-teman lihat satu kesuksesan teman-teman di situ. Mungkin pas kuliah dan sebagainya. Nah, apa sih skill apa yang teman-teman gunakan saat itu, strength, kekuatan apa? Misalnya teman-teman waktu itu orangnya sangat detail gitu. Nah, mungkin bisa jadi sesuatu yang detail itu jadi kekuatannya teman-teman. Atau misalnya teman-teman sulit untuk trace back, aduh lupa Bu, aku lupa itu apa gitu. Bisa tanya orang lain kok, sesimpel itu sebenarnya. Bisa tanya orang terdekat untuk kira-kira misalnya terutama yang kerja bareng, kalau kamu lihat aku kuatnya di mana sih gitu. Jadi sebenarnya bisa banyak cara yang dilakukan gitu. Kalau waktu ini sharing ya Bu, kalau waktu zaman kuliah itu saya pakai analisis SWOT untuk diri saya sendiri. Oh iya. Itu udah ini ya, udah pakai framework ya, udah pakai metode. Iya. Bisa juga. Iya. Terus bisa juga kita list kayak 25 apa yang kita suka atau kita interest tentang sesuatu atau jadi buat menemukan kekuatan kita mungkin kita juga harus tahu sebenarnya kita itu tertarik dari di apa kita, gitu. Betul, dari hobi kita, dari value hidup kita itu bisa banget gitu. Dan kita juga bisa lihat dari yaitu tadi hal-hal yang memang yang tadi kan achievement kita selama ini, apa hal yang baik yang kita lakukan, dan ketika kita melakukan itu juga yang penting kita harus feel happy loh. Iya, ketika kita melakukan sesuatu tapi kita tidak feel happy dan ada pressure di situ, itu bukan jadi strength kita, karena kita berhasil karena kita under pressure. Jadi mirip-mirip kalau orang bilang passion ya, orang bilang passion, tapi sebenarnya passion itu kan harus di-develop. Jadi coba teman-teman memang sebuah aktivitas yang teman-teman berhasil di situ dan be happy, itu juga penting sih. Kalau nggak happy, itu bukan kekuatan kita. Jatuhnya nanti malah stres ya Bu. Niatnya mau push the limit, tapi nanti malah kayak stres. Yes. Buyar semua. Terus kita balik lagi ke pertanyaan. Job marketplace apa yang rame dan sesuai dengan tren? Mungkin lebih baik di-explore lebih dalam ya. Iya. Banyak banget sih teman-teman. Itu ada yang jawab Kaliber. Kalau teman-teman suka freelance, punya kemampuan menggambar, menulis caption, atau bisa buka fiverr.com gitu-gitu tuh banyak banget sih. Di LinkedIn juga banyak banget. LinkedIn juga. Yes. Terus ini pertanyaannya, street job itu juga banyak street job. Ya. Dropshipper apa reseller? Nah, ini siapa yang punya pengalaman mau jadi dropshipper atau reseller? Ada yang mau diskusi mungkin? Kan mending jadi dropshipper apa jadi reseller? Kembali lagi sih ke ini Mbak Lucia ya. Jadi kembali lagi
kamu punya passion di mana, kamu punya kekuatan di mana, kamu punya resource di mana. Jadi saya juga nggak bisa jawab bagus jadi dropshipper apapun betul. reseller, karena saya kan nggak tahu kondisi dari Mbak Lucia sendiri gitu. Jadi saya tidak, misalnya karir apapun, pilihan apapun, itu tuh semua baik as long kita tahu resikonya, kita tahu resource-nya yang bisa kita analisa seperti apa, dan kita tahu tren ke depannya gitu. Jadi tren ke depan tuh kan yang tadi saya bilang, kita bisa lihat dari market, misalnya reseller produk apa gitu. Kalau misalnya reseller sekarang terkait dengan barang-barang kesehatan, mungkin lebih menjual gitu ya. Iya. Gitu. Jadi semua karir itu balik lagi sih, kita harus analisa lagi potensinya ada nggak, pasarnya ada nggak. Jadi kayak tadi saya bilang perlu melakukan evaluasi, analisa, ngobrol dengan orang lain gitu-gitu sih, perlu analisa lebih lanjut lagi. Untuk stay relevan sama tren sekarang ya Bu ya. Betul. Dan kita juga perlu lihat kapasitas kita sih, kita mampunya yang mana sih? Sejauh apa? Iya. Sejauh apa? Kemudian dari Kristiantan, ini kayaknya langganan ikut webinar nih. Oh ya. Halo Mas Christian, hai Bu Flavia, saya Kris. Saya ingin bertanya bagaimana kita bisa menemukan mentor yang tepat. Oke. Yang tidak toksik, Bu. Oh, yang tidak toksik. Ya. Oke. Mentor yang tepat adalah yang dimana teman-teman tuh nyaman. Jadi yang nyaman buat ngobrol dan teman-teman dapat insight dari situ gitu. Itu yang paling penting sih. Kalau orang-orang bilang kayak cari pacar gitu ya, harus ada chemistry-nya, sama juga dengan mentor. Jadi teman-teman harus ada chemistry-nya. Misalnya si A cocok mentornya dengan bapak itu atau dengan ibu itu. Kok aku nggak cocok ya? Ya jangan sedih, apa aku yang ini ya? Kadang kan kita suka gitu ya, jadi baper sendiri, mikir sendiri, padahal nggak. Orang tuh kan dinamikanya masing-masing. Jadi yang pertama adalah cocok dengan pemikiran teman-teman dan giving insight dan kasih, memang tidak hanya kasih solusi, tapi teman-teman juga bisa dapat ide. Jadi kadang tuh orang datang ke kita, ke mentor tuh kan harapinnya solusi. Padahal yang baik itu adalah mentor tuh bisa menggali pemikiran teman-teman supaya teman-teman dengan aktif sendiri mencari jawaban gitu. Ibaratnya nih, kalau kita terlalu bergantung sama mentor, apa-apa pengen solusi, ya kapan kita bisa mengasah diri untuk berpikir strategis? Apa-apa kita pengen dapat jawaban instan gitu, kita tidak mencoba mencari sendiri jawaban. Itu juga. Jadi menurut saya adalah cari mentor yang bisa memberikan challenge dan teman-teman merasa ter-challenge untuk selalu berkembang. Apakah mentor itu hanya satu atau boleh lebih? Boleh ya, teman-teman mau punya mentor berapa banyak juga nggak apa-apa. Tapi kadang terlalu banyak teman-teman juga akan overwhelmed gitu. Jadi coba dulu. Terus kalau nggak cocok sama mentor ini, ya udah kayak ganti lagi. Sama kan kayak cari pacar, kalau nggak cocok ya tinggal ganti gitu. Gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Terus ini dari dia, ini menarik banget soal quarter life crisis. Banyak hal yang ingin aku coba explore, yang pada akhirnya bikin aku bingung untuk menentukan fokus ke arah mana. Kira-kira apakah mencoba sekaligus itu hal yang bagus, apa sangat penting untuk menentukan satu goals atau fokus yang benar-benar kita inginkan? Karena masih belum menemukan fokusnya. Tapi rata-rata memang usia segitu memang gitu sih, saya juga gitu dulu. Iya. Semua dicobain karena itu oke, itu ibaratnya kayaknya saya pernah posting di Instagramnya Ikigai deh, kalau ada nggak ya, karir itu ada tahap-tahapannya. Jadi kayak ada tahap memulainya, kapan nanti akan stabil, dan kapan akan dan sebagainya gitu. Ada maintenance dan sebagainya, tahap-tahap karir. Karena ini ya Bu, Bu Fla dulu, nabrak nanti kita. Oke. Terkait quarter life crisis dan banyak hal yang pengen coba dieksplor, pada akhirnya bikin aku bingung. Nah, dari situ udah kelihatan nggak sih strength-nya Mbak Diah itu adalah eksperimen ya, pengen coba hal baru. Iya. Jadi itu sesuatu yang bagus, karena ketika orang mau coba hal baru, pengen eksplor, berarti mau belajar. Tapi masih bingung fokusnya kemana. Nah, apa penting untuk menentukan satu atau sekaligus gitu. Kalau misalnya di awal teman-teman merasa mampu untuk coba sekaligus, nggak apa-apa. Tapi kalau saya untuk awal-awal, kalau coba segala sesuatu sekaligus itu kan kita nanti akan memang kehilangan fokus ya. Jadi memang mungkin belajar satu-satu dulu gitu. Nanti kalau udah kira-kira udah dapat ritmenya, udah terbiasa, baru teman-teman eksplor yang lain gitu.
Gitu sih kalau dari saya. Dan quarter life crisis itu wajar. Balik lagi, mau itu teman-teman ada orang bilang, oh iya kamu lagi quarter life crisis. Kayaknya itu sebuah istilah yang menurut saya nggak perlu terlalu dipikirkan. Kita fokus sama problem solving-nya aja. Ya kan, kadang kita mikir, apa sih, kayak, oh aku lagi quarter life crisis, jadi lagi nggak fokus nih. Jadi kayak depresi sendiri gitu loh. Jadi kayak overthinking sendiri, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain gitu. Embrace the process aja ya Bu di situ ya. Betul. Usia segitu wajar sih, banyak yang dimau, banyak yang pengen coba. Gitu. Rasa penasarannya tinggi. Betul, eksperimen aja. Tapi eksperimennya jangan kebablasan gitu. Harus ada resultnya juga. Iya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Halo Bu Fla, apa karir konseling itu bisa menjawab pekerjaan atau karir apa yang harus saya tekuni? Misalnya, oh kamu cocoknya jadi PR, terus nanti kamu gimana gitu. Dari Ikigai ini Bu berarti ya. Oke. Kalau dari karir konseling itu yang pertama adalah dari basic ya. Basic karir konseling itu adalah bikin teman-teman aware sama diri teman-teman sendiri. Jadi kekuatannya apa, minatnya apa, dan teman-teman sendiri yang akhirnya tahu cocok kerja di mana. Gitu. Itu jadi ketika teman-teman sudah dari karir konseling, teman-teman udah tahu nih diri sendiri, aku cocoknya di mana, kekuatan aku apa, aku bisa melakukan apa, gitu. Jadi teman-teman akan punya modal untuk tahu diri sendiri. Jadi ibaratnya bukan kayak datang ke dokter terus kamu minum obat ini untuk flu, untuk yang enggak. Tapi ketika teman-teman sudah lewat proses karir konseling itu, teman-teman yang malah punya kemampuan itu bisa tahu diri sendiri itu cocoknya di mana, gitu. Kenapa? Karena job itu banyak banget. Nggak tahu ke depannya banyak banget. Jadi misalnya, saya dari karir konseling itu bisa ketemu bahwa, oh minat teman-teman tuh mungkin tadi, kalau PR kan komunikasi gitu ya. Misalnya, jadi kekuatan teman-teman tuh ada di komunikasi atau di relationship building gitu. Nah, karir untuk bagian relationship building sama komunikasi kan luas banget. Nggak hanya PR gitu. Teman-teman mungkin bisa jadi copywriter, atau teman-teman bisa jadi seperti kayak marketing communication gitu. Jadi banyak banget pekerjaan yang bisa dilakukan. Even mungkin YouTuber gitu kan, kita nggak tahu gitu. Maksudnya pekerjaan itu sangat luas. Jadi mungkin mindset orang-orang karir konseling itu orang datang terus tahu kamu kerjanya cocoknya di mana. Nggak bisa seperti itu. Karir konseling adalah, namanya juga konseling, jadi teman-teman tahu strength-nya teman-teman, dan setelah itu teman-teman tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Jadi mandiri gitu. Gitu. Ya. Semoga menjawab. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Roro. Jadi untuk fresh graduate itu lebih baik mencari pengalaman kerja dulu atau lebih mementingkan idealisme? Nah, ini yang kadang agak tumpang tindih ya. Pengennya begini, tapi aku kenyataannya bekerja ya. Jadi ekspektasi dan realita tidak berjalan beriringan. Nah, balik lagi, teman-teman coba cari benang merahnya. Gitu. Misalnya idealisme teman-teman tuh sampai segimana sih, ada berapa list gitu. Masa nggak ada pekerjaan yang cocok dengan benang merahnya gitu. Jadi memang untuk masalah idealisme, nanti seiring waktu itu kan teman-teman akan menemukan ritmenya. Jadi kadang kita di awal masih fresh graduate tuh kita punya idealisme, itu kita belum 100% tuh menemukan ritme pekerjaan atau ritme job atau impian kita tuh sebenarnya seperti apa. Jadi menurut saya tetap coba di balancing. Jadi cari benang merahnya gitu. Misalnya teman-teman orangnya tidak mau terikat gitu kan. Orangnya nggak mau terikat, nggak mau kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ya udah, zaman sekarang tuh enak banget loh, kerjanya super mobile. Coba zaman dulu, kalau ngantor tuh harus jam 8, jam 5 datang tank. Sekarang tuh semua dimudahkan, ada teknologi dan ada anything. Jadi jangan persulit hidup sendiri sih, menurut saya juga itu. Jadi ketika punya idealisme itu boleh, tapi juga di sisi lain harus lihat realitanya seperti apa. Coba cari benang merahnya. Jadi ketika itu tidak sesuai, kita masih ada sesuatu yang kita perjuangkan. Iya, betul. Karena mungkin beberapa kasus yang saya alami ya Bu, kadang tuh recruiter tuh juga lihat pengalaman kerja ya. Orang ini sudah pernah kerja di mana aja gitu. Betul. Sebelum dia ambil dia sebagai pegawai gitu. Nah,
waktu saya dulu, kasus saya pas saya kuliah tuh saya sering ambil pekerjaan part-time yang masih ada hubungannya sama kuliah saya. Saya dulu kan di komunikasi, jadi saya part-time periset, kemudian part-time di markom di sebuah IO. Jadi hal-hal yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa dengan minim pengetahuan, tapi kedepannya akan membantu CV saya gitu, Bu. Jadi portofolio ya? Iya, portofolio. Jadi ternyata orang ini udah pernah kerja nih, biarpun jadi part-time aja atau freelance, ternyata itu nolong banget sih memang. Iya, walaupun nanti setelah lulus saya nggak mau di situ sebenarnya, cuma memang butuh ada kayak experience-nya gitu. Yes, bener banget itu. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya dari Hoirun Nisa. Halo, selamat sore Bu Flavia dan Kak Farisa. Selamat sore. Saya ingin menanyakan bagaimana pandangan dari pihak recruiter atau HR terhadap kandidat yang jurusan kuliahnya tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan, tapi memiliki skill terhadap bidang tersebut dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dari pihak di luar kampus. Apakah hal ini bisa diterima oleh perusahaan? Karena saya baru menyadari minat saya di luar jurusan yang saya ambil semasa kuliah. Oke. Nah, ini menarik sih, karena banyak yang kadang beda tuh apa yang dikerjakan sama apa yang digeluti saat ini sama background studinya apa. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Selama kita tahu kita mau ke arah mana, dan menurut saya tuh nggak mungkin tidak ada yang berguna nantinya gitu. Misalnya nih, teman-teman dari jurusan accounting gitu kan, terus teman-teman sekarang kerja atau job yang ada marketing gitu. Aduh, orang-orang mungkin akan nyinyir, nggak nyambung, orang accounting ya harusnya kerjanya di perusahaan audit, harusnya di keuangan, kok kamu kerjanya di marketing gitu. Atau orang finance gitu ya, kerja di marketing gitu, kayak nggak nyambung. Tapi tunggu dulu, ketika kamu di marketing dengan background kamu yang finance gitu, kamu akan lebih detail lihat data-data penjualan dan sebagainya. Jadi jangan terkungkung, kecuali yang spesialis banget ya, misalnya kayak dokter gitu ya, dokter kan ya mungkin kerjaannya harus dokter dan sebagainya. Tapi aku juga punya teman kok yang dokter akhirnya jadi businessman dan sukses gitu. Maksudnya karir itu sangat luas. Ketika kita menemukan sesuatu yang di luar dari mungkin background kita dan gimana, menurut saya nggak apa-apa, karena apa yang kita pelajari itu pasti nanti akan ada gunanya. Dan dari HR biasanya bagaimana? Ini beda lagi ke pengalaman saya, beda lagi ke setiap kebutuhan dari company itu. Ada kebutuhan yang benar-benar memang spesifik. Misalnya mau cari tentang misalnya pabrik untuk research development, untuk makanan, pasti carinya anak yang food tech karena harus bisa lab dan sebagainya macam. Jadi beda lagi sih. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan. Tapi kalau kebutuhan yang lebih general, misalnya marketing ataupun saya nggak tahu, kalau komunikasi juga biasanya lebih general gitu kan. Komunikasi general. Dipelajari, yang nggak membutuhkan skill terlalu khusus tuh biasanya dari recruiter juga open sih gitu. Malahan bagus kalau misalnya memang punya skill dari pelatihan-pelatihan, biasanya juga akan diperhitungkan kok. Jadi sekarang tuh namanya pekerjaan tuh luas banget. Ada juga teman saya yang dia juga dari background-nya kayaknya background-nya administrasi negara atau apa, terus belajar coding. Sekarang malah jadi data scientist. Dia belajar codingnya tuh pas dia udah kerja gitu. Dia ikut bootcamp tentang coding dan lain-lain. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor. Jadi jangan terkungkung di satu skill juga sih sebenarnya. Dan nggak perlu kecewa ya, Bu, yang harusnya gini kok jadi kayak gini gitu. Iya. Jadi coba aja gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba. Oke, kita balik ke pertanyaan lagi. Udah lumayan banyak ini. Dari Yo Francisca. Ini kayaknya nyambung, jadi lebih baik menjadi generalis atau spesialis. Apakah kita harus punya 4 soft skill itu, atau hanya 1 atau 2 aja yang menonjol cukup? Oke. Kalau generalis spesialis mungkin lebih ke kayak profesi. Menurut saya kita, kalau yang 4 skill itu kan umum, kita
ibaratnya sebisa mungkin kita balance ya di keempat itu. Tapi terkait spesialis, kita juga harus punya sesuatu yang jadi ciri khas kita. Ini pertanyaan yang bagus sih dari menarik banget. Kita juga harus punya diferensiasi sih. Kalau kita nggak punya diferensiasi, kita akan bersama aja dengan yang lain. Gitu. Jadi makanya itu penting untuk yang balik lagi ke step re-evaluate lagi kan, lihat strength kita tuh apa. Kita bisa different dari orang lain tuh apa yang membuat kita berbeda gitu. Ya, semoga menjawab. Kita masih punya 10 menit lagi. Kurang ya, 10 menit kurang. Masih ada 3 pertanyaan lagi dari Linda. Oke, Kak, kalau udah putus asa dan pusing di karir, apakah menikah itu pilihan yang tepat? Bu, ini kayaknya kita perlu bikin sesi tersendiri ya. Sesi tentang ini kali ya, perempuan menikah. Oke. Iya, oke. Ini mungkin kita akan seru kalau bikin sesi tersendiri. Kemudian saya juga merasa sedang mengalami quarter life crisis. Oke, dijawab cepat aja mungkin ya kalau ini. Sama ini dari Adisi yang terakhir. Apakah setelah menikah tuh karir jadi agak terbatas pilihannya? Karena gimana Bu Fla? Menurut Bu Fla? Iya, ada tulisan yang statusnya single dan belum menikah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau prinsip pasti menikahlah karena memang sudah siap, bukan karena tidak mendapat pekerjaan gitu terus menikah gitu. Itu nanti jadi masalah lain. Itu jadi masalah lain. Iya. Menikahlah karena nanti. Iya. Jadi itu nanti jadi konseling pernikahan ya. Tapi balik ke karir bahwa apakah status single dan tidak itu mempengaruhi. Mungkin iya, tapi tidak sepenuhnya menjadi halangan untuk kita tidak bisa berkarir. Karena memang ada beberapa posisi yang mungkin butuh single. Maksudnya itu balik lagi ke kebijakan perusahaan ya. Maksudnya setiap perusahaan itu kan kebijakannya beda-beda. Contoh, gampangnya SPG gitu ya. Ada perusahaan yang SPG-nya harus single. Ada juga yang enggak gitu. Jadi menurut saya nggak perlu ragu sih. Jadi kita tuh balik lagi, kita jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu loh. Jadi mungkin kita fokus misalnya dengan kondisi menikah, tapi teman-teman punya skill, tapi teman-teman punya diferensiasi, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Pasti ada jalan kalau menurut saya kayak gitu. Jadi jangan jadikan menikah atau tidak menikah itu sebagai alasan untuk tidak berkarir. Ini Mbak Farisa contohnya sudah menikah dan punya anak yang lucu tapi tetap bisa berkarir dan bisa kok itu bisa banget itu, kan ya. Itu mungkin ketakutan aja ya, stigma benar gitu. Oke, fokus daripada kita ngomongin. Jadi balik lagi memang ada kalau menurut saya pengaruh, pasti ada pengaruh menikah dan tidak, tapi bukan berarti jadi tidak bisa berkarir sama sekali. Iya, bukan menghambat ya, bukan sebuah hambatan. Oke, terus ini kutu loncat Bu dari Asma Alvina. Ini seru sih kutu loncat. Iya, jadi ada yang bilang kalau kutu loncat tuh perusahaan jadinya nggak percaya gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih, kita juga terlalu kutu loncat nggak bagus. Tidak kutu loncat juga mungkin tidak bagus gitu ya. Karena kan ketika kita misalnya teman-teman punya target, balik lagi lah ke target teman-teman, goals-nya pengen belajar apa sih. Misalnya teman-teman di perusahaan setahun ganti 3 atau 4 kali perusahaan gitu kan. Jadi setiap 2 bulan pindah, setiap 2 bulan pindah, setiap 2 bulan pindah. Ya sekarang saya bilang deh kayak ibaratnya rekruter tuh kayak cari pacar gitu. Kamu mau nggak cari pacar, punya pacar yang setiap sebulan apa 2 bulan ganti pacar terus gitu? Capek. Kan? Ya, nggak mau kan gitu. Jadi sama seperti itu mungkin gampangnya. Jadi kutu loncat tuh menurut saya boleh, tapi teman-teman bikin memang ada tujuan yang jelas, dan ketika ditanya juga bisa menjelaskan, itu juga penting. Jadi saya tuh saya pernah punya rekan yang dia ngeset sekitar 1,5 sampai 2 tahun dia harus pindah. Karena dia punya goals tuh, dia pengen posisi apa, dia pengen punya skill apa. Dan ketika ditanya oleh recruiters, dia bisa menjawab, saya pindah bukan saya nggak betah, tapi karena saya punya goals ini yang harus saya capai. Gitu. Dan di perusahaan bapak atau perusahaan ibu pun, saya punya goals tersendiri ini. Ya,
Kalau recruiters lihat kayak gitu mah seneng banget kan malahan gitu kan. Jadi dan Iya. sekarang perusahaan tuh lebih fokus kok pada gimana teman-teman tuh bisa berkontribusi di situ dibandingkan teman-teman bisa bertahan berapa lama di situ gitu. Kalau dari pengalaman saya ya, kita recruiter tuh nyari kamu oke bisa 2-3 tahun tapi kamu bisa contribute banget, itu lebih penting daripada Iya. teman-teman tuh berpuluh-puluh tahun di perusahaan itu udah nggak zaman sebenarnya gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut karena waktunya sudah terbatas. Tips and trick untuk melamar pekerjaan bagi fresh graduate, Bu. Oke, tips and trick. Sorry, yang dari siapa ini? Dari Dimas. Dari iya, Dimas oke, Bagus. Oke, tips dan trik. Mungkin nanti ada sesi tersendiri ya untuk kalau melamar pekerjaan. Untuk melamar pekerjaan bagi fresh graduate, yang pasti lihat requirement-nya dulu. Requirement-nya tuh penting. Misalnya, dia butuhnya background-nya seperti apa, usia, dan sebagainya. Jadi, kemudian, ini satu yang menarik adalah attitude. Jadi sering banget orang tuh ngirimin CV. Kan sekarang kalau CV kan sekarang mungkin ada yang di website, ada yang kita tinggal langsung ngisi ya. Tapi ada juga yang langsung email. Email tuh nggak ada kata-kata, jadi cuma PDF doang gitu. Jadi attitude, kembali lagi ke attitude gitu ya. Kalau kita masuk sama ketika ibaratnya ada orang mau masuk ke rumah kita, dia nggak buka sendal gitu, langsung masuk nyelonong aja gitu. Kita nggak akan senang gitu. Jadi sama, ibaratnya ketika teman-teman pengen masuk ke sebuah perusahaan, teman-teman tuh harus seperti teman-teman masuk ke rumah orang asing. Attitude-nya seperti apa? Singkatnya misalnya kayak ngelamar pekerjaan, teman-teman kata-katanya diperhatikan, typo tuh biasanya mengganggu banget, itu diperhatikan, prepare lah foto dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya basic gitu. Kalau di googling sebenarnya banyak kok tips-tips bagaimana cara, tapi yang perlu saya tekankan sih attitude sebenarnya. Cara berkomunikasinya, mungkin memberi salam, terima kasih. Terus ketika chat WhatsApp tuh ada namanya, biasa langsung jangan P gitu ya, Bu. Iya, atau enggak kadang ada loh yang WhatsApp tuh tanya, ini pengumumannya kapan sih diumumin? Terus nggak ada namanya gitu. Nggak ada namanya. Itu pasti jadi nilai minus gitu. Jadi attitude tuh penting banget. Di luar skill, di luar apa, karena saya yakin kita masing-masing punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Tapi attitude tuh jadi sangat penting. Oke, pertanyaan terakhir sebelum sesi ini kita tutup. Skill linguistik seperti Mandarin dan English sekarang juga menjadi nilai tambah buat recruiter. Dan penilaian salary kita yang BUFLA terlepas dari bidang apapun profesinya. Dari Pak Hermanto Alex, gimana tuh, Bu? Masyarakat ekonomi ASEAN itu masih relevan? Iya. Saya rasa skill linguistik benar, saya setuju kalau sekarang menjadi nilai tambah. Bahkan ada yang tertera di job requirement-nya harus bisa bahasa tertentu ya. Mungkin apalagi bahasa Inggris ya, mungkin setidaknya kita bisa ngobrol daily conversation atau bisa listening skill, itu jadi nilai tambah. Sebenarnya selain buat recruiter, kembali lagi ke pekerjaannya sih. Mungkin kalau pekerjaannya teman-teman tidak berurusan dengan orang asing, atau misalnya teman-teman kebanyakan di depan layar, mungkin nggak terlalu butuh. Tapi misalnya marketing dan sebagainya, karena itu juga menjadi nilai tambah untuk recruiter. Dan penilaian salary. Kalau salary itu biasa dari perusahaan setiap masing-masing ada standarnya sih. Jadi mereka misalnya bukan berarti setiap dari kita diterima dengan gaji yang berbeda-beda. Biasa mereka tetap ada standarnya, posisi apa, salary-nya berapa, tiap perusahaan juga standarnya beda-beda gitu. Dan kenaikan salary itu juga tergantung performance-nya. Jadi bukan hanya bahasa, tapi jadi nilai plus untuk bisa diterima, bisa jadi ya gitu. Jadi tergantung kebutuhan sama kebutuhan perusahaan. Intinya semakin banyak skill yang kita punya tuh semakin ibaratnya ya nilai plusnya banyak. Iya. Jadi kalau bisa belajar banyak hal, belajar. Gitu. Tapi jangan kebablasan juga gitu. Gitu. Oke, sesi tanya jawabnya kita tutup. Sebelum sesinya kita close juga, kita lebih baik foto bersama dulu. Jadi untuk nanti keperluan update-update di Instagram. Oke. Dari teman-teman Lovian Academy. Ya, jangan lupa follow Ikigai Consulting dan Lovian Academy untuk tahu berbagai macam update event ya. Ya, videonya di sharing edukasi ya di situ ya. Jadi
teman-teman kalau follow juga ada benefitnya buat teman-teman. Iya, banyak tips and trick tentang produktivitas, mindfulness, kemudian pembahasan-pembahasan, diskusi-diskusi lain terkait profesi. Boleh dinyalakan videonya karena kita akan berfoto bersama. Nanti fotonya bisa dikirim di grup oleh Mbak Nova, jadi teman-teman bisa ikut update juga. Boleh saya hitung? 1, 2, 3. Bu Fla bisa tolong dimatiin dulu ininya, share screen-nya. Oh, oke. Sudah. Ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. Bingung semua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya saya minta partisipasi dari teman-teman untuk mengisi feedback form yang akan kita drop di chat box. Jadi untuk mengevaluasi dan membuat next event-nya semakin lebih baik, kita butuh pendapat dari teman-teman. Teman-teman bisa mengklik atau langsung diklik aja di chat box-nya. Mengisinya nggak sampai 5 menit kok, itu sebentar banget. Jadi memang ini kita lakukan supaya dari hari ke hari atau bulan ke bulan kita bisa melaksanakan webinar yang relevan dan pastinya impactful. Bisa dibantu mengisi? Can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Kita tunggu 2 menit lagi ya. You know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Your loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. Oke, sudah selesai semua? Sudah mengisi? Bisa dibantu untuk off-kan musiknya, Kak Novita atau Kak Nova? Ya, kita tunggu.
Nanti untuk materi recordnya akan dibagikan. Dipastikan teman-teman mengisi feedback form-nya ya. Jadi nanti yang sudah mengisi feedback form akan dibagikan untuk record-nya. Gimana Mbak Novita atau Mbak Nova? Sudah semua? Yeay. Yeay, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fla untuk sharing ilmunya sore hari ini. Semoga sering-sering ya ada webinar ringan dan menarik gitu, kata Vina. Oke. Jangan lupa follow Ikigai Consulting dan Lovian Academy di Instagram. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara webinar sore kali ini. Untuk kekurangan pelaksanaannya, saya mewakili teman-teman dari Lovian Academy mengucapkan mohon maaf. Saya juga berterima kasih atas sebulan ini kita ada beberapa webinar dan teman-teman tetap stay di sini untuk ikut. Kita jumpa lagi di webinar bulan Juli. Jangan lupa dipantengin terus di Instagramnya. Akhir kata, terima kasih. Selamat sore semuanya. Dadah, bye-bye. Sehat-sehat.